Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun berada yang kami hormati dan kami banggakan, tidak lupa kepada para warga Nahdien dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, dan tidak ketinggalan sahabat-sahabat penggemar YouTube ya yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di hari yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentu ada hal yang kemudian ingin kita cari, bahwa surga itu menjadi tujuan utama ketika kemudian kita beramal, ketika kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang anak yang terkadang sangat merindukan bapak ibunya, begitu juga sebagaimana seorang umat yang merindukan kepada Nabi Muhammad, begitu juga sebagai seorang kekasih yang merindukan pujaan hatinya, begitu juga kita tentu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu rindu pengen ketemu dengan zat Khalik, zat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu surga menjadi harapan kita bersama, karena tentu di dalam surga kita akan mendapatkan banyak kenikmatan yang barangkali tidak pernah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia ini. Apalagi kalau kemudian di surga itu banyak makanan-makanan yang kemudian bisa kita rasakan, minuman-minuman segar yang kemudian bisa kita minum, air mengalir yang jernih, termasuk juga para bidadari. Nah, terutama ini sahabat-sahabat Ansor Banser yang menginginkan masuk surga karena ingin ketemu para bidadari, itu pasti di dunia mesti seringkali dimarahi istri-istrinya, ya, sebagaimana saya kan gitu. Tetapi ini sahabat-sahabat, surga sebagaimana kita rindu padanya, surga juga merindukan kepada kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa al jannatu mustaqotun ala arbaati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Jadi sahabat-sahabat, surga itu sangat rindu kepada orang-orang yang aktivitasnya, kesehariannya itu seringkali membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, termasuk juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang kebetulan pada bulan Ramadan ini, ya, Al-Quran itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu untuk kemudian menjadi pedoman bagi kita sebagai manusia. Tentu kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya tentu kita harus meneladani Al-Quran itu sendiri. Bahkan banyak sekali keutamaan ketika kemudian kita membaca Al-Quran, sahabat-sahabat ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu asru amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, satu huruf sahabat ya, ini mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Ini satu huruf membaca Al-Quran saja mendapatkan 10 kebaikan, sahabat-sahabat ya. Apalagi ini momentum yang sangat istimewa. Ini bulan Ramadan, di mana pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga kemudian kita harus punya target. Selama 1 bulan ini kita harus minimal ya khatam ya, membaca Al-Quran selama 30 juz selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan ya, sahabat-sahabat ya. Termasuk juga bahwa Al-Quran kelak itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita besok di hari Yaumil Qiyamah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa surga itu merindukan orang yang bisa menjaga lisannya, sahabat. Wahafidul lisan. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya ini juga kemudian dirindukan oleh surga. Jadi kalau kita bisa berkata baik, ya berkatalah dengan baik. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa berkata baik, ya, daripada kemudian kita menjadi omongan, ya, seringkali menggerutu, ya, mending kita lebih baik diam, ya, karena lidah kita meskipun ini tak bertulang, sahabat, tapi ini sungguh sangat berbahaya. Sebagaimana juga sama bahayanya dengan jari kita ya, di era medsos hari ini ya, itu tidak hanya sekedar mulut, sahabat, yang perlu kita jaga, tapi juga jari-jari kita. Ketika kemudian kita membuat status ya, itu harus hati-hati, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang tersakiti ya. Begitu juga di dalam kita menjaga lisan kita, sahabat. Jadi kata Bang Haji Roma Irama itu kan dalam lagunya itu kan lidah itu memang tajam, tajamnya melebihi pedang. Jadi lidah itu tajam, sahabat, tajamnya itu melebihi pedang. Bicaralah macam-macam asal tidak nyakitin orang. Boleh kita berbicara, tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai ada orang-orang yang tersakiti ya. Karena dari omongan bisa memunculkan permusuhan. Karena dari omongan bisa memunculkan keributan. Nah, itu bahayanya lidah kita. Maka sahabat, sekali lagi kita harus bisa menjaga lidah kita, mulut kita untuk kita gunakan berkata yang baik ya, sebagaimana yang tadi yang pertama ya, membaca Al-Quran ya kita gunakan saja untuk membaca Al-Quran. Itu yang kedua, sahabat. Kemudian yang ketiga, bahwa golongan yang dirindukan surga wa mut'imul ji'an. Yang ketiga adalah golongan yang dirindukan surga itu memberikan makan
kepada orang-orang yang lapar. Jadi ini momentum yang luar biasa sebenarnya di bulan suci Ramadan. Banyak kemudian orang berlomba-lomba dalam hal kebaikan, termasuk kita semuanya kan. Mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Salah satunya adalah dengan memberi makan ya, kepada orang-orang yang berbuka puasa itu lebih afdol ya. Memberikan buka puasa kepada orang-orang ya, di jalan, di masjid, dimanapun saja ya. Ketika kemudian sudah mendekati berbuka puasa ya, maka kita perlu untuk kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sahabat-sahabat kita semuanya. Termasuk bahwa memberikan makan ini ya jangan hanya pada saat puasa saja, sahabat. Termasuk dalam aktivitas keseharian kita ya di luar bulan Ramadan. Biasakan untuk kemudian traktir teman-teman kita. Jadi yang namanya memberi makan ini tidak hanya khusus untuk orang miskin saja, ya, termasuk kepada sahabat-sahabat kita, termasuk orang yang mampu. Itu kalau kemudian kita sudah terbiasa untuk traktir, ya, maka akan muncul yang namanya kekuatan, the power of traktir. Insya Allah, karena memberikan makan itu bagian daripada sedekah, ya, yang kemudian pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, sahabat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wasaumi fi syahri Ramadan. Nah, golongan yang keempat yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini momentum yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Jadi dengan berpuasa itu akan membersihkan jiwa maupun raga kita. Dari sisi kedokteran, puasa itu bisa kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam organ tubuh kita, sahabat. Begitu juga di dalam rangka untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Jadi itu, sahabat, sebagaimana yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berpuasa itu bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuan utama dari orang yang berpuasa adalah ketakwaan, ya, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba-hamba yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah-masalah yang kita hadapi itu insya Allah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang barangkali kita tersendat, insya Allah akan diberikan solusi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha makhraja wa yaj'al lahu min amri yusra. Jadi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, maka niscaya masalah-masalahnya akan diberikan solusi, jalan keluar. Sesuatu yang sulit akan dimudahkan oleh Allah, termasuk Allah akan memberikan rezeki yang tak terhingga kepada kita semuanya. Itu adalah balasan-balasan orang yang bertakwa, sahabat. Marilah di momentum bulan Ramadan ini kita laksanakan ibadah dengan sepenuh hati, ya, dengan riang gembira, dan dengan harapan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sahabat-sahabat, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.